Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya berharap kita tetap dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Mengikuti Yesus adalah sebuah keputusan dan memperoleh hidup yang kekal adalah pilihan. Dan ini adalah pilihan kita, hidup bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, hari-hari ini kita terus dihadapkan oleh banyak berita. Ya, kasus tentang Sambo. Sangat bosan orang-orang mengikutinya. Dan akhirnya diputuskan oleh hakim ya hukuman yang setimpal. Dan hari ini kita muncul lagi berita yang baru. Ya, penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat. Yang berakibat korban yang di bawah umur ini tidak sadarkan diri. Dan hal ini usut punya usut. Akhirnya bapaknya dicopot dari jabatannya, Bapak Saudaraku. Orang Jawa bilang anak polah bapak keprada. Ya, karena polah si anak, orang tuanya ikut-ikutan. Dan akhirnya ikut dicopot juga Bapak Ibu Saudaraku. Dan tidak hanya dicopot, akhirnya diungkap sampai harta yang dimilikinya. Bahkan orang-orang ya masyarakat juga pada kaget. Sampai sedemikian banyak harta yang dimilikinya, dari mana? Pejabat yang bagaimana ini? Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, hukum mulai ditegakkan lagi. Bapak Ibu Saudaraku, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menunjukkan kepada kita, jika Tuhan yang menjadi hakim itu pasti adil. Penghakiman Tuhan itu pasti adil. Namun masalahnya hari ini yang terjadi seringkali kita sebagai orang-orang biasa, ya, bahkan umat Tuhan juga bisa muncul rasa ingin menghakimi. Jadi mari kita harus semakin bijaksana dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang lebih parahnya lagi jika kita berpikir ya oleh karena satu orang pejabat atau oknum dari pejabat negara melakukan kesalahan, akhirnya semuanya kena. Satu oknum polisi saja melakukan kesalahan, semuanya dianggap salah semuanya. Ini juga tidak benar Bapak Ibu Saudara. Karena polisi adalah satu lembaga ya yang menegakkan kebenaran, keadilan lah yang dipakai oleh negara ini. Ya, tapi walaupun bagaimanapun itu isinya manusia, pelakunya manusia, oknum yang tidak benar, ini berakibat semuanya kena getahnya. Bapak Saudaraku, dalam hal ini sebagai umat Tuhan kita harus semakin bijaksana. Kita pun juga diajar seperti gadis-gadis bijaksana. Dia yang menantikan mempelai, pada waktu itu dia selalu siap sedia. Ya, sehingga ketika mempelai datang, dia siap dengan api dan juga pelitanya. Pelita itu menggambarkan Roh Kudus, yaitu roh yang membawa kita sebagai orang percaya itu kepada kebenaran, yang mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Karena kita tidak bisa lepas dari firman dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, menyikapi masalah-masalah yang sedang terjadi, yang sedang viral ini, kita harus semakin bijaksana Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan karena satu orang salah, kemudian semuanya orang Jawa bilang digebiah uyah salah kabeh. Ora ono polisi sing bener, ora ono pejabat sing bener. Seolah-olah semuanya salah. Itu semakin salah kita Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan semakin cermat mencermati hidup ini, sehingga kita tidak menjadi sakit hati, kecewa, bahkan putus asa. Memang kita benci kepada kejahatan, kesewenang-wenangan, dan sikap aroganisme yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatannya. Ya, bahkan ini memang seringkali kita bisa jengkel dan gregetan Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita semakin merenungkan bahwa kita memiliki Tuhan yang adil. Dia sebagai hakim yang akan menghakimi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pejabat-pejabat yang masih menyeleweng, pejabat-pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya, mungkin tidak ketahuan. Tapi jangan lupa dia tidak bisa lari dari hukuman Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari kita memiliki hati yang tetap percaya apa yang menjadi bagian kita, kita harus lakukan. Amin. Ya, saya jadi teringat ketika peristiwa Petrus memotong telinga
seorang hamba imam besar yang bernama Malkus. Pada waktu itu Petrus juga gregetan, jengkel kepada pejabat ini. Kenapa? Karena tiba-tiba dia menangkap Yesus tanpa satu pengadilan, tanpa satu cara yang benar. Ya, tiba-tiba Yesus ditangkap begitu saja. Ya, pada waktu itu malam, ya, Yudas menyerahkannya, dan peristiwa ini terjadi ketika Yesus akan disalibkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika itu Yesus ditangkap, ya, secara bahasanya itu agak secara kasar karena tidak ada prosedur. Ya, mungkin pada zaman itu pemerintah atau pejabatnya hamba imam besar ini dia melakukannya tanpa prosedur yang benar, asal tangkap saja. Pokoknya tangkap, tidak tahu kesalahan apa. Dan ini membuat Petrus geram, membuat Petrus langsung spontan emosi, akhirnya memotong telinga hamba imam besar Malkus ini. Dan akhirnya Yesus pun dia bisa menguasai keadaan. Dan Yesus berkata, aku kalau mau, ya, aku mau panggilkan malaikat-malaikat surga untuk membela aku. Yesus berkata demikian kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Ya, lalu Yesus mengambil telinga yang putus itu dan dikembalikan kepada Malkus. Ini bentuk wujud bahwa Yesus dia menunjukkan keilahiannya, kemahakuasaannya, bahkan sikap yang sangat mulia. Ya, dia tetap mengasihi orang-orang yang membencinya. Ya, Yesus menunjukkan kepada Petrus, kepada orang-orang pada waktu yang ingin menangkap Yesus. Ini perkara yang harus kita cermati, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita sebagai masyarakat biasa, jemaat atau umat Tuhan yang masih ada, jika kita dihadapkan oleh masalah-masalah yang sedang terjadi, mari kita lihat karya Tuhan yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Bahkan tidak hanya menunjukkan kuasa untuk membela, tetapi dia menunjukkan betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dari peristiwa ini kembali lagi, ya, kepada sikap Petrus yang spontan, dia jengkel dan emosi. Ya. Kadang kita sebagai umat Tuhan juga merasa jengkel. Kita sebagai umat Tuhan merasa emosi melihat kelakuan-kelakuan pejabat negara, pejabat pemerintahan, bahkan kita tidak bisa memungkiri, ya, pejabat gereja Tuhan, entah itu pendeta, entah itu pelayan Tuhan, juga bisa membuat kita ini jadi geram, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh karena kelakuan mereka, akhirnya orang berpikir bahwa tidak ada yang benar. Ini juga salah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah hakim. Ya, kita memang tidak bisa berbuat banyak sebagai masyarakat biasa, tapi kita juga jangan salah berpikir dan hilang akal sehat. Jika kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, yang sanggup menghakimi dengan adil, dengan caranya yang ajaib, dia akan membela orang-orang benar dan mendengar seruan mereka yang minta tolong. Mungkin kita hanya bisa berdoa. Ya, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7-8 dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jangan dipikir Tuhan tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup ini, apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, bahkan di bangsa ini. Tuhan tahu, Bapak Saudaraku. Jangan dipikir Tuhan tidak mendengar. Jangan dipikir Tuhan tidak melihat. Tuhan tahu semua. Sehingga peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, yang sedang viral akhir-akhir ini, itu menunjukkan bahwa tangan Tuhan ikut campur tangan untuk menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan itu adil. Amin, Bapak Saudaraku. Seperti orang Israel, Tuhan berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka.
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, dan yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Feris, dan Hewi, dan Yebus. Dan minggu ini tema akan saya beri judul, tetap fokus kerjakanlah keselamatanmu. Ya, kembali kita belajar dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat. Kita melanjutkan ya, jika minggu lalu kita diajar Tuhan tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan hari ini Tuhan ingin memberitahu kepada kita harus tetap fokus pada keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga hati kita ini tidak mudah untuk menghakimi orang. Karena tangan dan kaki Tuhan itu sudah ada. Yang mengurusi untuk mereka diadili, dihakimi. Tuhan sudah punya hamba-hambanya yang akan melakukan eksekusi, Bapak Saudara. Kadang kita dalam hati kepingin menjadi eksekutor untuk menghakimi mereka-mereka yang bersalah. Tapi ini adalah sikap yang tidak benar, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, oleh sebab itu Tuhan mengajar melalui Petrus supaya kita fokus kepada keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Ya, kita akan melanjutkan dalam pembacaan 1 Petrus 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan ayat ini. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pada masa itu, kesusahan atau aniaya yang terjadi yang menimpa murid-murid Yesus itu sangat membuat keadaan itu susah. Ya, kenyataan hidup yang susah itu dialami pada waktu itu. Sehingga surat 1 Petrus ini ditulis, dikatakan berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Maksudnya mereka juga mengalami kesusahan, namun mereka juga harus mau memberikan bantuan kepada orang-orang atau saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Ya, memang tidak mudah Bapak Saudara ketika kita mengalami kesusahan, tapi kita juga masih harus bisa menolong orang lain, mungkin yang lebih susah dari kita. Jadi maksud daripada Petrus, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Petrus tahu keadaan waktu itu. Memang keadaan pada waktu itu keadaan susah buat semua pengikut Kristus. Tetapi di sisi lain Petrus mengingatkan supaya berilah tumpangan ya dengan tidak bersungut-sungut. Menolong orang jangan bersungut-sungut. Kalau kita orang enak, sudah mapan, punya banyak hal, menolong orang yang susah-susah itu mungkin gampang. Tetapi ketika kita sendiri susah, kita sendiri mengalami kesulitan, tapi kita harus menolong orang lain. Ini yang Petrus ingin ungkapkan kepada kita, Bapak Saudara. Kita jangan bersungut-sungut. Amin, katakan jangan bersungut-sungut. Tidak mudah memang Bapak Ibu Saudara menolong orang ketika kita sendiri susah. Apalagi ketika kita susah, orang yang kita tolong tidak mengucap syukur tapi malah mendung. Ini yang sangat tidak kita sukai Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sekali lagi Petrus melalui suratnya supaya kita jangan bersungut-sungut. Memang keadaan pada waktu itu jemaat Tuhan mengalami kesusahan. Ya, bahkan mengalami masa-masa yang sangat sukar. Tapi hari ini Petrus mengingatkan kita, jika memang kita masih bisa membantu menolong orang-orang lain yang memang membutuhkan, mari kita melakukannya dengan sukacita. Amin. Karena zaman di dunia, ya zaman akhir ini tidak semakin baik memang. Ya hari-hari semakin jahat, tapi kita jangan ikut-ikutan jahat. Tapi kita semakin sehat dalam iman, sehat dalam hal yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Jadi yang pertama, fokus kepada keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu. Ya, tema kali ini supaya kita jangan mudah bersungut-sungut.
fokus, tetap mengerjakan bagian kita. Ya, jika kita bisa dan mampu, kita lakukannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang 10, layanilah seorang akan yang lain. Yang kedua, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, pelayanan kita, ya sesuai dengan apa yang kita bisa. Maksudnya, Bapak Saudaraku, layanilah seorang akan yang lain, yaitu sesuai dengan apa yang kita mampu. Tentunya ketika kita menolong, tentunya sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin kita menolong melebihi apa yang kita bisa lakukan. Ya, dalam hal ini Petrus mengajar kita untuk tetap melayani. Walaupun kondisi hati ini sangat berat. Kondisi hati ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita dihadapkan oleh hal-hal yang mengecewakan. Ya, seperti akhir-akhir ini kita kadang melihat, wah pejabat kok tidak benar. Akhirnya kita menilai semua pejabatnya tidak benar. Itu juga salah Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kita bisa kecewa, lalu tidak percaya lagi dengan pemerintah. Lalu gimana Bapak Ibu Saudara? Negara ini akan kacau Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Petrus mengingatkan, layanilah seorang akan yang lain. Tetap melayani. Walaupun kondisi tidak memungkinkan. Karena Petrus ya melalui suratnya mengingatkan kita tetap dengan sukacita melayani sampai akhir. Walaupun orang-orang kadang yang kita layani itu juga mengecewakan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang ketiga, kita melihat di ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Yang ketiga ini Bapak Ibu Saudaraku tidak mudah memang, tetapi harus dilakukan karena memang ini pengajaran melalui Petrus. Jika ada orang bicara, hendaklah ia menyampaikan seperti orang yang berbicara menyampaikan firman Tuhan, bukan sok rohani, bukan sok hebat, tetapi ini harus diberitakan karena firman Tuhan itu adalah kekuatan. Firman Tuhan itu yang membuat segala sesuatu bisa berubah. Ya, kebenaran itu akan muncul ketika firman Tuhan disampaikan. Dan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan ini yang dicari orang, damai sejahtera. Bukan ingin menjadi orang sok benar, sok suci, sok saleh, tetapi damai sejahtera buat semuanya. Ini yang Petrus inginkan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bukan juga menggurui atau merasa paling hebat. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi Petrus mengingatkan supaya firman Tuhan itu diucapkan. Supaya kuasa Tuhan terjadi ketika firman Tuhan disampaikan. Dalam segala pembicaraan kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini harus kembali lagi fokus kepada keselamatan. Firman Tuhan yang menyelamatkan itulah yang akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, apapun kata orang, apapun kata dunia, jika itu bukan berasal dari Tuhan, kita harus singkirkan. Kita harus bijaksana. Kita harus belajar berkata-kata seperti firman. Ya, karena firman Tuhan juga mengatakan, lagu pujian juga mengatakan, karena kita hidup oleh karena firman Tuhan. Luar biasa. Yang terakhir Bapak Saudaraku, yang keempat, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita tetap dengan sukacita melayani Tuhan, bagian kita kerjakan. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap fokus pada keselamatan yang Tuhan sediakan. Dan sekali lagi kita melakukannya bukan oleh karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Allah. Jelas firman Tuhan berkata, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Amin Bapak Saudaraku, biarlah melalui surat Petrus ini kita terus diingatkan, dikuatkan, ya, supaya kita semakin melekat kepada Tuhan. Dan hari-hari yang kita lewati, tidak sendirian kita melewatinya, tapi kita bersama dengan Tuhan.
Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap fokus dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, lakukanlah segala sesuatu tanpa sungut-sungut dan layanilah seorang lain dengan sukacita sambil memuji Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, hendaklah dia seperti menyampaikan firman Tuhan. Ini yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kita dan kita harus melayani dengan kekuatan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur firman-Mu yang mengingatkan kami, firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk kami hidup bersama dengan Engkau. Dan kami sadar sebagai manusia kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami butuh kekuatan yang dari Engkau. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan. Kuduskan hidup kami dengan firman-Mu. Dan berkati pekerjaan pelayanan kami, keluarga kami, kota di mana kami berada. Kami terus bawa bangsa dan negara kami Indonesia. Seluruh pejabatnya, petinggi, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara dari pusat sampai daerah. Berikan roh takut tunduk otoritas Tuhan. Kendalikan bangsa ini ya Tuhan. Ampunilah, pulihkanlah dan selamatkanlah bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta